أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia-Nya kepada kita semua. Karunia yang berlimpah. Khususan karunia berupa ketetapan iman kita, ketakwaan kita, keistiqomahan kita. Terlebih kita saat ini berada di bulan Syawal. Baru saja kita menuntaskan amaliyah Ramadan kita. Amal kita berikutnya adalah bagaimana kita bisa konsisten, istiqomah mempertahankan kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam artian yang sesungguhnya, yang tidak hanya mengatakan saya umatnya Muhammad dengan bibirnya, tapi lebih daripada itu mengikuti setiap petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua Bapak? Ya. Al-Eid laisa al-Eid, bukanlah Eid itu man yalbasul jadid, ya, orang yang memakai pakaian yang baru. Walakinnal 'id man ta'atuhu tazid, barang siapa yang ketaatannya itu bertambah. Bapak setelah Ramadan merasakan ada yang bertambah tidak Bapak? Ibu-ibu ada bertambah imannya, ketakwaannya bertambah. Apa yang bertambah? Yang jelas timbangan badan itu bertambah tidak? Bapak Ibu? Nah, tapi kalau saya melihat sekilas Bapak-bapak, dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan, alhamdulillah tidak ada yang kelihatan zahirnya dari mata saya, tidak ada yang berat badannya nambah, ya. Tapi insya Allah yang bertambah itu adalah semangat beribadahnya, ya. Yang bertambah itu ketaatannya, yang bertambah itu ketakwaannya,
Dan ini merupakan oleh-oleh yang kita bawa setelah kita 30 hari berada di bulan suci Ramadan. Dan sekaligus ini merupakan penanda, pertanda, ciri dan kriteria orang yang berhasil melewati bulan suci Ramadan. Apa itu? Ada pertambahan keimanan. Semangat beribadahnya itu bertambah. Ya. Salatnya itu bertambah baik. Ya. Semangat beribadahnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini merupakan tanda bahwa amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama kita, inna min thawabil hasanat al-hasanat ba'daha. Sesungguhnya balasan daripada kebaikan-kebaikan Ramadan yang kita lakukan itu yaitu berupa kebaikan-kebaikan berikutnya yang kita lakukan. Dan ini merupakan pertanda bahwa amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk dalam kelompok orang-orang tersebut di mana mereka amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ingin mengikuti sunnahnya salafun as-salih kita terdahulu, setelah Ramadan ini mereka berdoa kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah Ramadan yang telah dilakukan. Dan Allah mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Allah tidak menerima dari orang yang tidak bertakwa. Sehingga barang siapa yang bertakwa pasca Ramadan ini, sebelumnya sudah memupuk ketakwaan itu dan seterusnya sampai keluar Ramadan itu, maka insya Allah kita akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu kata yang menjadi fokus perhatian kita pasca Ramadan ini, yaitu apa Bapak Ibu? Al-istiqamah. Nah, ini dia. Ya. Istiqamah pasca Ramadan. Dan ini merupakan amal yang berat ya bagi kebanyakan orang, bagi saya sendiri, bagi Bapak Ibu. Yang berat itu adalah istiqamah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan istiqamah itu yang berat. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Surat Hud membuat kepalaku ini beruban. Ya. Jadi Rasulullah juga punya apa, Pak? Uban. Wa akhwatuha, dan teman-temannya. Ya. Dan ini menandakan surat ini memiliki kekhususan tersendiri. Sahabat bertanya, ya, maksudnya seperti apa, detailnya gimana? Maka Rasulullah menjelaskan di dalamnya terdapat ayat yang bunyinya fastaqim. Ya, apa Pak? Fastaqim. Artinya apa itu? Istiqomahlah. Ya. Kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Ya. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat, dan seterusnya. Maka ini menjadi penanda bahwa perintah untuk istiqomah itu
memang berat bagi kehidupan kita semua. Ketika kita menyadari hal ini sangat berat, maka tidak ada yang harus kita lakukan melainkan kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Maka tidak ada orang-orang yang berhasil mewujudkan keistiqomahan dalam kehidupan ini melainkan mereka itu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial, orang-orang yang luar biasa. Dan bahkan dikatakan orang-orang yang memiliki karamah. Memiliki apa Bapak? Karamah. Nah, kalau kita bicara tentang karamah, maka selalu yang terbayang dalam diri kita para wali, ya, orang-orang hebat. Padahal Bapak Ibu, sejatinya karamahnya orang-orang beriman itu sejatinya itu adalah bukan dia yang bisa terbang di udara. Ya, itu luar biasa orangnya Ustaz. Dia itu tidak makan selama 1 bulan, gak ada yang masuk ke dalam perutnya. Ini orang punya apa? Karamah. Dia bisa berjalan di atas air, Ustaz. Ya. Dan seterusnya diceritakan hal-hal yang aneh yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karamahnya orang beriman itu sejatinya adalah ketika ia mampu istiqamah. Maka dikatakan al istiqamatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan seseorang itu, orang beriman itu lebih baik daripada 1000 karamah yang bentuknya yang tadi seperti itu, Pak. Ya, maka mari kita melakukan atau mewujudkan keistiqomahan dalam kehidupan ini. Maka bulan-bulan berikutnya pasca Ramadan ini menjadi pertarungan bagi kita, pertempuran bagi kita, bagi orang beriman, bagaimana kita bisa istiqamah. Apakah kita menjadi orang-orang yang maghlub alaih, orang-orang yang takluk, orang-orang yang kalah, atau kita menjadi pemenang? Karena berikutnya Bapak Ibu, semakin kesini, semakin kesana dan seterusnya, fitnah itu akan semakin jauh lebih berat, bukan semakin ringan. Coba Bapak Ibu bayangkan, dulu ketika kita masih kecil, kemudian bertambah usia, bertambah umur, kemudian dewasa, besar, sampai usia seperti sekarang ini, rambut banyak beruban begini, cucu semakin banyak. Menurut Bapak Ibu, ujian kehidupan dengan berbagai macam fitnah yang ada di sekeliling kita lebih berat dulu atau sekarang? Atau sama saja? Lebih berat mana Bapak Ibu? Lebih berat dulu atau sekarang? Nah, memang fitnah itu akan terus ada sepanjang zaman. Cuma modelnya, bentuknya berbeda-beda, kadarnya itu berbeda-beda. Lebih berat mana? Lebih berat yang sekarang, bentuknya bermacam-macam, ya. Maka dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa fitnah yang nanti akan dihadapi dan terus akan dihadapi sampai kehidupan dunia ini berakhir. Inna likulli ummatin fitnah, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, ujiannya masing-masing. Wa inna fitnata ummati al-mal, dan sesungguhnya fitnah bagi umatku itu adalah harta. Apa Pak? Harta. Di satu sisi harta ini merupakan nikmat dari Allah, tapi di sisi yang lain
ia juga menjadi apa Bapak Ibu? Sarana fitnah bagi kehidupan umat manusia. Dan semakin kesini fitnah ini semakin besar. Berapa banyak kehidupan umat manusia yang berubah. Ya, bahkan kita perhatikan, ya, gara-gara hal ini banyak tali persaudaraan yang putus. Betul Bapak? Ya, gara-gara bagi warisan misalkan yang tidak sesuai ya dengan kemauan keinginan dan semuanya tidak kepengen kembali kepada timbangan agama, maka yang terjadi berikutnya adalah fitnah. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai merinci bagian daripada itu, warisan itu dalam Al-Qur'an sangat-sangat rinci. Ini memberikan perhatian pelajaran bagi kita bahwa hal ini merupakan perkara yang rumit, yang kalau tidak diatur sedemikian rupa secara rinci akan mendatangkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Maka dalam kehidupan orang beriman berkaitan dengan hal ini kembali kepada Al-Qur'an. Sampai lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya, bagi laki-laki itu ya dua bagian ya dibandingkan perempuan sudus seperenam, thulus sepertiga, sampai diatur sedemikian rupa ya, supaya jelas. Nah, dan seterusnya. Dan sekarang kita perhatikan Bapak Ibu ya, bentuknya itu bervariasi ya, tapi semuanya kembali kepada muara. Itu semua merupakan bagian daripada fitnah harta. Yang kedua kata Rasulullah, innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan berambisi, berlomba-lomba ya, terobsesi untuk jabatan kepemimpinan itu ya. Padahal kalau kalian tidak hati-hati, maka kelak jabatan itu akan mendatangkan apa Pak? Nadamah. Apa nadamah? Penyesalan di hari kiamat nanti. Dan ini menunjukkan ya bahwa jabatan ini bisa menjadi fitnah bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah wanita. Apa Pak? Wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala ar-rijali minan nisa. Ya. Saya tidak meninggalkan ya melainkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain ujian wanita. Dan ini yang sekarang terasa semakin dahsyat itu. Apa sebab? Media menjadi corong Bapak. Ya. Tidak ada hari yang lewat melainkan berita tentang apa Pak? Perselingkuhan, ya, perzinahan. Sekarang seakan menuju ke arah normalisasi ya perselingkuhan, perzinahan. Ya, hubungan yang tidak jelas statusnya. Dulu dianggap aib. Ya. Sekarang menjadi hal yang biasa. Dulu orang tua aib jika anaknya itu ya dikunjungi apa Pak? Oleh orang yang tidak jelas. Laki-laki mengunjungi perempuan ke rumahnya, padahal bukan siapa-siapanya. Sekarang orang tua galau, khawatir ketika tidak ada laki-laki yang mengunjungi rumahnya, datang bertamu ke rumahnya karena anaknya. Orang tua tidak ada rasa khawatir jika ada ya, di antara anaknya itu pergi bersama-sama dengan ya, teman laki-lakinya. Bahkan ada yang sampai naik gunung bersama ya. Ada yang pelesiran bareng-bareng Bapak Ibu. Dan ini baru terjadi, ternyata bukan baru terjadi, dari dulu sudah banyak terjadi. Ada satu anak perempuan ya pergi camping, naik gunung
bersama 6 di atas 5, dia doang yang perempuan. Dikiranya hal itu satu hal yang biasa. Enggak kok, teman saya baik-baik itu di sekolah baik-baik semuanya. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika di atas gunung sana perempuan ini dicekoki miras. Dan terjadilah apa yang terjadi. Konon katanya ini teman dekatnya dan seterusnya. Ini musibah. Mara bahaya. Jangan kita anggap hal itu enteng dan ringan. Padahal itu sangat berat. Dan ini sudah disinyalir Rasulullah SAW. Fitnah berat itu dalam kehidupan kita, ya fitnah wanita. Dan yang paling berat bagi orang tua, ya, dan ini ujian tersendiri bagi orang tua mendidik anak perempuan. Betul Bapak? Anak itu amanah. Dan amanah yang paling berat di antara semua anak itu adalah mendidik anak perempuan. Mendidik anak laki-laki juga sama, tapi yang lebih itu anak perempuan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang punya 3 anak perempuan. Berapa Pak? 3. Lalu ia mentarbiyahnya dengan baik, mendidiknya dengan baik, ya, membinanya dengan baik. Dia didik keimanannya, dia didik akhlak dan kepribadiannya, ya, sampai anak itu betul-betul menjadi perempuan, ya, yang berakhlak mulia, yang memiliki agama yang kuat dan kokoh, ya, melainkan, ya, kata Allah Rasulullah SAW, ia menjadi penghuni surga. Ya. Jadi pintu surga itu bisa kita ketuk dari berbagai wasilah dan sebab Bapak. Di antaranya kesungguhan kita mendidik anak perempuan kita. Kok sampai seperti itu disebutkan Rasulullah? Karena Rasulullah SAW memahami betul mendidik anak perempuan itu berat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa berat. Ya, mendidik anak perempuan itu kalau kita teguh, konsisten dan istiqomah, itu bisa menjadi asbab lidukhulil jannah, sebab kita masuk surga. Tapi ketika kita petentang-petenteng, menganggap ringan, udahlah Ustaz, biar dia punya jalan hidupnya masing-masing, biarkan dia. Ya, tidak dididiknya dengan baik, tidak diperhatikan agamanya dengan baik, ya, maka sebaliknya ini menjadi sebab dia masuk ke dalam apa Pak? Nerakanya Allah. Ya, masing-masing hidup ini Ustaz, dia tuh sudah besar, biarkan saja, ya. Dia lupa dari kecil ia tidak memberikan pendidikan agama untuk anak perempuannya. Ya. Dia fokus dengan dirinya sendiri. Ya, dia sholat seperti orang lain sholat. Maksudnya dianya Bapak, dia ke masjid seperti ini nih. Dia sholat berjamaah, dia berinfak, sedekah. Tapi untuk pendidikan anak perempuannya tidak dia perhatikan. Anak laki-laki juga sama. Ya. Dan dia merasa aman akan hal itu. Ya, merasa aman akan hal itu. Ya. Dibiarkan anak perempuannya. Ketika anak perempuannya keluar rumah tidak ditanya kemana perginya, pulang juga tidak ditanya dari mana, dan seterusnya. Ya, tidak ada waktu untuk bercengkrama, bercerita dan seterusnya. Maka yang terjadi berikutnya seperti apa yang tidak diharapkan. Terjadi apa yang terjadi disebabkan karena ketidaksungguhannya dalam mendidik anaknya, dan ini menjadi fitnah Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang selamat dalam menghadapi semua fitnah itu Bapak Ibu? Ya Bapak? Fitnah jabatan, fitnah apa lagi? Perempuan, fitnah apa lagi tadi? Harta. Maka tidak ada yang selamat melainkan ahlul istiqamah. Masya Allah.
melainkan orang-orang yang mampu untuk istiqomah. Dan siapa pula yang menyesal? Yang menyesal itu namanya ahlu nadamah. Maka nadamah itu artinya apa Bapak? Menyesal. Ya. Maka apa sih makna istiqomah itu? Maknanya adalah tegak, kokoh, lurus, berpendirian, kokoh pendiriannya. Atau meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa berbelok ke kanan atau ke kiri. Maka kaitannya dengan hal ini ringan diucapkan, berat dilaksanakan istiqomah ini. Dan ayat yang paling berat bagi baginda Rasul adalah ayat yang mengandung perintah untuk istiqomah itu. Maka orang yang mampu istiqomah itu sejatinya orang yang telah berhasil melewati ujian yang sangat berat dalam hidup ini. Maka dikatakan oleh guru-guru kita, para ulama kita, syarat agar kau mampu mendapatkan husnul khotimah apa Pak? Istiqomah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Orang yang kerja keras untuk istiqomah sepanjang hidupnya, mereka itulah orang-orang yang akan nantinya mendapatkan apa Pak? Husnul khotimah. Tidak ada yang akan mendapatkan husnul khotimah melainkan dia itu adalah orang-orang yang ahlul istiqomah. Itu pesan guru-guru kita. Istiqomah seperti apa Ustaz? Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah salat berjamaah. Istiqomah berinfak dan sedekah. Ya. Istiqomah beristighfar. Istiqomah berzikir. Istiqomah menyantuni anak yatim, fakir miskin. Ya. Istiqomah untuk salat malam. Istiqomah untuk salat duha. Istiqomah dalam berbagai kebaikan. Istiqomah menahan diri dari berbagai keburukan. Istiqomah dari menahan ghibah. Istiqomah untuk tidak namimah. Istiqomah untuk tidak mengadu domba orang lain, dan seterusnya. Jika kita mampu istiqomah bekerja keras, apapun ujian cobaannya, maka Allah ganjar kita dengan apa Pak? Husnul khotimah itu. Maka orang yang su'ul khotimah, mereka adalah orang yang tidak mampu istiqomah. Tapi kita menemukan juga ada orang yang sudah berupaya tapi tidak mampu untuk itu, maka yang terjadi seperti yang tadi kita katakan, su'ul khatimah. Maka berikutnya kita harus mampu Bapak Ibu, ya, mewujudkan keistiqomahan kita dalam kehidupan ini. Maka dikatakan tadi bahwa istiqomah itu adalah sebaik-baiknya karamah. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kelapangan rezeki, ya, kelapangan urusan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang istiqomah akan mendapatkan husnul khatimah, dan orang yang istiqomah akan mendapatkan jannah. Apa jannah Bapak Ibu? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu untuk istiqomah ini, maka diantaranya adalah yang harus kita lakukan, duduk bersama orang-orang yang ahlul istiqomah. Contohnya seperti siapa? Seperti bapak-bapak ibu sini. Insyaallah min ahlil istiqomah. Satu saja tanda keistiqomahannya adalah apa? Ya, apa Bapak? Rajin sholat subuh berjamaah. Insyaallah. Ini merupakan ciri tanda orang yang istiqomah. Kenapa begitu Ustaz? Sholat subuh ini berat Pak. Sholat subuh ini berat. Ya. Harus bangun lebih awal itu berat. Enggak Ustaz, ringan Ustaz. Ya bagi ibu, bagi bapak ringan karena sudah terbiasa. Bahkan sekarang nggak perlu pakai alarm lagi karena sudah punya alarm alami. Apa Pak? Apa alarm alaminya?
Biasanya dalam usia-usia segini ada alarm alami. Apa bangun malam itu karena apa? Pipis. Itu alarm alami itu. Nah, sehingga bangun malam mudah. Dan itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mudah, tapi bagi kebanyakan orang itu susah. Sangat-sangat susah. Sudah pakai alarm ini, alarm itu, dan canggihnya itu dibuat lagi apa Pak? Ada kursinya itu apa? Tempat tidurnya itu bisa bergerak sendiri. Ya, kalau sudah bangun itu, ternyata nggak bisa juga. Nah, sehingga ini kita harus syukuri. Ya. Dan antaranya adalah sholat subuh berjamaah seperti Bapak Ibu. Istiqomah dengan sholat subuh ini, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Apalagi Ustaz, di antaranya adalah rajin baca Quran, mentadaburinya. Ingat, bukan sekedar baca, tapi apa Bapak Ibu? Tadaburi, resapi. Ya, baca dengan penuh kesungguhan. Khususnya ketika kita bertemu dengan ayat yang berbicara tentang surga dan neraka Allah, resapi. Khususnya lagi ketika kita bertemu dengan ayat yang bercerita tentang umat-umat terdahulu, tentang Rasulullah, tentang para sahabat, tentang para anbiya. Baca bagaimana perjuangan mereka untuk istiqomah dalam kehidupan ini. Perjuangan kita sekarang lebih ringan Bapak Ibu dibandingkan perjuangan keistiqomahan orang-orang terdahulu. Mempertahankan imannya harus disetrika dulu orangnya. Kok bisa Ustaz? Begitulah. Ada yang digergaji, ada yang disisir dengan sisir besi, ada yang dibelah dari kepala sampai ke kaki. Ada enggak yang begitu Bapak Ibu hadapi? Enggak ada. Tapi orang zaman dulu mempertahankan imannya untuk istiqomah itu sampai harus seperti itu. Ada yang dipenjara bertahun-tahun, ada yang tidak makan, dan seterusnya. Ya. Rasulullah SAW ujiannya lebih dahsyat lagi. Tujuannya apa? Mempertahankan keimanan. Dan kita tidak menghadapi ujian seperti itu. Kemudian apalagi? Ini yang penting Bapak Ibu, dan jangan pernah dianggap remeh ini. Berdoa kepada Allah agar diberikan apa? Istiqomah. Nah, doa Pak. Kadang ada orang anggap ringan doa ini, ya, tidak penting. Doa itu enggak. Yang penting Ustadz kerja keras. Doa itu amalan orang malas katanya. Ya, doa itu amalan yang tidak berguna. Salah sangka kamu. Ya. Doa itu penting. Bahkan doa sulbul ibadah. Inti daripada salat itu isinya doa semua itu. Ya. Maka kita harus berdoa kepada Allah dengan doa-doa tadi itu. Ada hajat yang tidak terwujud dengan kerja keras kita, tapi bisa tuntas dengan apa Bapak? Doa. Kerja keras penting, tapi doa juga penting. Doa seorang anak untuk orang tuanya atau sebaliknya doa orang tua untuk anaknya. Ada anak yang sudah melamar kerja, beratus-ratus tempat kerja, ya. Sudah dia datangi, lamaran sudah dimasukkan, dan seterusnya, tapi belum lolos dan berhasil. Ternyata orang tuanya belum serius mendoakan anaknya. Baru kemudian orang tua sudah melihat perjuangan anaknya, ditambah doanya, bahkan ditambah dengan sedekahnya, bahkan doanya dilamakan di malam harinya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan ringannya, Masya Allah, ya, Allah kabulkan hajatnya itu. Itu doa orang tua terhadap doa anaknya. Maka kemarin kita katakan 3 doa yang tidak ada hijab dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa di antaranya? Da'watul walid,
doa orang tua untuk siapa? Untuk anaknya. Itu Rasulullah yang mengatakan. Maka untuk istiqomah ini doa. Nah, ini hafalkan doanya Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, condongkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Itu doa istiqomah Bapak. Maka ketika berdoa resapi, ya. Jangan sekedar lisan ini meracau begitu tanpa memahami. Hayati. Apalagi doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini doanya seorang ulama. Kalau tidak salah ini doanya Imam Hasan Al-Basri. Ketika membaca ayat yang berbicara tentang keistiqomahan, dia berhenti sejenak, dia berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka karuniakan kami keistiqomahan. Itu ulama yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, seorang mujahid, seorang ulama besar, ya, tapi tetap dia minta kepada Allah diberikan istiqomah. Dan doa yang terakhir, apa itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa istiqomah juga Bapak. Ya Allah, jangan Kau sesatkan hati-hati kami ini setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Kita bersyukur kepada Allah saat ini sudah diberikan petunjuk. Salat berjamaah, ya, melakukan banyak kebaikan, ya. Tidak mau melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Minta doa kepada Allah, ya Allah tetapkan kami seperti ini. Dan bahkan perbaiki urusan kami. Jangan sesatkan kami kembali ya Allah. Nah, sering-sering doa begini Pak. Insya Allah Allah jaga keimanan kita. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan karuniakan untuk kami dari sisimu ya Allah rahmatmu, kasih sayangmu. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menuntun kita. Maka tidak ada kebaikan yang kita lakukan melainkan semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bisa seperti ini, duduk dalam kajian ini tidak terjadi begitu saja, melainkan ini karena taufik inayah dari Allah. Banyak orang yang bangun subuh seperti ini Bapak. Apa yang mereka lakukan di rumah? Cuma nongkrong-nongkrong aja, ngelamun, ngopi, pisang goreng, ya. Alhamdulillah kalau tadi sebelumnya sholat subuh. Tapi begitu saja Bapak Ibu. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu bisa apa di sini? Hadir kajian ilmu, habis sholat subuh berzikir, kemudian menambah ilmu, kemudian nanti ditambah lagi dengan sholat sunnah setelahnya pada waktunya. Melainkan orang-orang yang melakukan amalan ini adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu konsisten dan terus dilakukan. Dibandingkan Bapak Ibu habis sholat subuh pulang ke rumah. Pulang ke rumah ngapain? Tidur lagi. Hah, Bapak Ibu? Apa Pak? Olahraga Ustaz. Alhamdulillah jika olahraga. Tapi kalau pulang ke rumah tidur lagi, itu nambah apa namanya? Nambah penyakit. Tidur habis sholat subuh itu nggak ada apa namanya?
nggak ada manfaatnya, bahkan dilarang. Bahkan di penelitian dokter mengatakan itu mendatangkan penyakit baru. Tidur habis apa Pak? Habis sholat subuh. Nah, yang saya baca Pak, itu bisa menjadi penyebab penyakit kanker katanya. Wallahu a'lam. Nah, tidur habis sholat subuh di antaranya. Orang beriman tidak tidur habis sholat subuh. Maka Rasulullah mengatakan, barakati ummati fi bukuriha. Keberkahan umatku itu ada di waktu apa Pak? Waktu paginya itu, waktu subuhnya. Ya, dan bahkan rezeki itu di situ. Maka jangan sampai kita di saat-saat penuh berkah itu kita tertidur. Ya. Baik, hadirin ma'asyiral muslimin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk istiqamah pasca Ramadan ini. Ya, dan alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan apa, Pak? Syawal. Bagi yang belum menuntaskan saum Syawal, saya, Bapak, Ibu dan seterusnya, mari kita tuntaskan. Masih ada berapa hari lagi Bapak Ibu? Sekarang tanggal berapa, Pak? Berapa Syawal? 21. Masih ada, masih sempat, ya. Tapi biasanya orang tua kita, nenek kita, orang tua Bapak dulu, tanggal 2 Syawal itu sudah mulai ya Pak, puasanya itu. 2 Syawal itu sudah mulai. Cuma di kita ini kan ada tradisi kita, nggak mungkin puasa pada saat itu, di mana banyak orang yang masih silaturahim, datang ke rumah. Ya, kalau kita puasa menyebabkan tamu itu menjadi tidak enak hati, nggak mau makan hidangan dan seterusnya. Kita menahan diri untuk itu. Tapi ketika sudah longgar, silakan. Kalau yang nggak kuat berturut-turut, laksanakan. Ya, selang seling. Digabung dengan saum Khamis, saum Senin, boleh. Nggak apa-apa, nggak berurut-urutan. Ya, yang penting tuntas. Ya. Dan itu sunnah di bulan Syawal itu yang pertama Pak, puasa Syawal ini sunnahnya nih kata Rasulullah. Yang pertama puasa Syawal. Yang kedua sunnahnya apa lagi? Menikah. Apa Pak? Menikah. Itu sunnahnya bulan Syawal. Bukan maksudnya Bapak yang sudah menikah lagi. Itu Ustadz bilang menikah katanya. Ya. Kecuali yang berani dan seterusnya. Menikah ini maksudnya jika Bapak Ibu punya anak, punya putra putri, ponakan, keluarga besar, ya. Mereka menikahnya itu di bulan apa? Syawal. Bukan berarti di bulan lain, tidak. Dulu orang kafir zaman dulu pada masa Nabi, mereka menganggap menikah di bulan Syawal itu sial. Bulan sial katanya Pak. Sehingga Rasulullah merasa penting meluruskan pemahaman itu. Apa yang terjadi di situ? Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kata Aisyah, "Zawwajani Rasul fi Syawal." Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan membina rumah tangga denganku di bulan Syawal. Dan aku paling senang jika ada yang menikah di bulan Syawal. Itu kata Aisyah yang radhiyallahu taala anha. Ya. Dan ini menjadi tradisi juga, ya. Dan ini sesuai dengan tuntunan. Apa katanya pantunnya itu Bapak? Ikan bawal bulan Syawal dinikahin itu memang begitu, ya. Dan sesuai itu. Bukan berarti di bulan lain tidak, ya. Tapi di bulan ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah dan untuk menyelisihi, ya, tradisi orang-orang kafir zaman dulu dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan akan datang. Kalaulah kita tidak sempat bertemu dengan Ramadan akan datang, mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu ini Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Maka tambah doanya, Allahumma
yang minta kebaikan, Pak. Dijadikan hari terbaik dalam hidupku, hari di mana aku bertemu denganmu. Dan jadikan amal terbaik dalam kehidupanku, amal terakhir yang kulakukan dalam hidupku. Nah, dan jadikan urusanku di dunia ini, urusan yang terbaik itu adalah urusan terakhir yang aku tuntaskan. Nah, doa ini harus terus didawamkan. Boleh berbahasa Arab, bagi yang tidak hafal boleh berbahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa di antara tanda akhir zaman itu, ya Pak, fitnah itu lebih dahsyat, semakin dahsyat dibandingkan sebelumnya. Ya, apa di antara tandanya, Pak? Tandanya, orang jujur dikatakan pembohong. Pembohong dikatakan jujur. Yang halal diganti yang haram. Orang berlomba-lomba untuk mencari yang haram, Pak. Di antaranya itu. Di antara tanda-tandanya lagi adalah fitnah itu datang bagaikan potongan kegelapan malam, bertubi-tubi. Iya. Contohnya seperti apa? Yu'min fis sabah wa yakfur fil masa. Paginya dia beriman, sorenya menjadi kafir. Sorenya kafir, sorenya beriman, paginya menjadi kafir. Mudahnya seperti itu. Apa sebab? Fitnah itu bergelombang, Pak. Ya, ujian itu dahsyat. Maka tidak ada yang selamat melainkan ahlul istiqomah. Dan ini sejalan dengan apa yang tadi Bapak katakan. Ini menunjukkan apa? Bahwa beratnya, besarnya fitnah yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman di akhir zaman nanti. Dan kita berada saat ini pada masa-masa itu. Ya. Coba Bapak perhatikan sekarang. Banyak keburukan-keburukan yang dinormalisasi. Betul, Pak? Ya. Korupsi itu ya dari bawah sampai ke atas. Bahkan disebutkan 1 sen itu, Pak, 1 sen itu akan diminta pertanggung jawabannya, kan begitu? Ya. Sekarang orang di jalan-jalan itu, Pak, coba perhatikan. Mudahnya untuk mendapatkan itu bukan sen lagi. Sekarang untuk mendapatkan keadilan harus bayar dulu. Ya, padahal itu haknya. Harus bayar dulu, kalau nggak bayar nggak dapat keadilan. Ya. Orang melapor, ya, itu nggak bisa diproses kalau tidak apa-apa. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum. Dan seterusnya berbagai macam keburukan yang dinormalisasi. Dan kita tidak akan mendapatkan bagian kita, melainkan kita harus apa, Pak? Nyogok dulu, melakukan kejahatan dulu, dan seterusnya. Ya, ini yang dimaksud di antara bagian daripada fitnah-fitnah itu. Ketika keburukan, kejahatan, kemaksiatan sudah dianggap hal yang biasa, itulah fitnah yang sebenarnya. Ya, seperti yang tadi saya ungkapkan. Zina dianggap satu hal yang biasa, Pak. Bahkan sekarang dipertontonkan menjadi hiburan. Coba Bapak lihat TV itu. Ya. Bahkan dulu laki-laki perempuan, sekarang laki-laki sama laki-laki. Nah, dipertontonkan, itu fitnah. Dulu orang menyimpannya, nggak mau ketahuan. Sekarang diumbar, bahkan menjadi konsumsi publik. Itu berat, Pak, fitnahnya itu. Dahsyat. Menyesatkan bukan satu orang, tapi satu kampung, satu masyarakat, dan seterusnya yang disesatkan. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan tadi, paginya beriman, sorenya sudah berubah, dan seterusnya. Maka
Tidak ada yang harus kita lakukan di sini melainkan harus betul-betul Bapak kuat, harus konsisten, harus istiqomah kita. Anak-anak kita harus kita jaga dengan baik, istri kita dan seterusnya, keluarga besar. Maka pentingnya di sini belajar agama. Nah, itu penting Pak. Jangan dicekoki anak-anak kita dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya tanpa ditambah dengan pelajaran agamanya. Karena berat sekarang fitnahnya. Mudah-mudahan itu bisa menambah pemahaman kita, Bapak. Jadi hal itu benar adanya, bahwa hal itu sudah disinggung, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Baik, kita tutup dengan doa. Saya perjelas yang doa tadi Bapak ya. Apa doa tadi? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ini doanya. Ya Allah, jadikan sebaik-baiknya umurku akhirahu. Ya, umur terakhirku. Wa khaira amali khawatimahu. Dan sebaik-baiknya amalku di dunia ini itu amal terakhirku. Ya. Wa khairu ayyami, dan sebaik-baiknya hariku di dunia ini yauma alqaq, di mana hari aku bertemu dengan hari di mana kita mati Pak. Itu yang kita harapkan, itu hari terbaik dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لمشايخنا ولأساتذتنا ولأستاذاتنا ولعلمائنا ولزعمائنا ولمن أحسن إلينا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا إنك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا أزلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين ومن على شاكلتهم ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ridwan. Sehat. Sama-sama. Sehat. Pulang. Pulang. Alhamdulillah. Pulang nanti. Kemarin nggak pulang. Insya Allah. Mudah. Oh iya. Pulang kemana? Ke Tembilahan. Iya. Atas, bawah, darat. Ini dulu apa lewat Batam. Kita kan susah. Ke Pekanbaru ke Tembilahan 7 jam. 7 jam. Batam ke Tembilahan. Betul 1 jam. Oh, Batam berarti. Lewat Jambi 1 jam. Naik mobil 4 jam dari Sepepot 2 jam Batam. Kalau naik darat berarti lewat Jambi ya. Lewat Jambi. Kuala Tungkal ya, benar ya? Hah? Umur tua gini